مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه ولبيته وذريته الكرام إلى يوم الدين خصوصا إلى مؤلف هذه الكتاب وأصوله وفروعه شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا وأسواتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحbihi ajma'in amma ba'd. Para bapak, para ibu, sederek sedaya segenap pengurus takmir Masjid Mujahidin ingkang kula mulyakaken dan sedaya mawon mugi tansah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. Muga-muga kula panjenengan anggene ibadah dengan segala keterbatasan ilmu maupun kemampuan kula panjenengan, ibadah kita tetap diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga kula jenengan hidup teng donya niki yang tersisa umur kita semoga senantiasa tansah dipun paringi barokah dening Allah Subhanahu wa taala. Kapan mawon kapundhut kita harus sowan kepada Allah. Berakhir jatah hidup kula jenengan teng donya, mugi-mugi berakhir dengan husnul khotimah. Pada hamdalah sebagai ungkapan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan sholawat kepada junjungan kula panjenengan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap medal saking majelis niki semoga kita senantiasa mendapatkan ridho Allah, diampuni dosanya, dan kula panjenengan amal baiknya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingkang kula hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Kita lajengaken ngaos kula panjenengan Senin yang lalu kita membahas tentang makalah yang ke-6. Nggih. Saking Sayyidina Ali karamallahu wajhah panjenenganipun dawuh man jama'a sittata khisalin lam yada' lil jannati matloban wala anin nari mahroban. Barang siapa yang mengumpulkan 6 perkara, maka dia terbilang orang yang tidak pernah berhenti, artinya tidak meninggalkan pencarian terhadap surga dan tidak ada berhenti untuk menjauh dari neraka. 6 perkara niku menapa mawon? Awaluha arafallahu ta'ala fa'ata'ahu, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Sing nomor kalih wa arafa syaitana fa'asahu, mengenal setan dan kemudian menjauhinya, memusuhinya. Wa arafal akhirah, yang nomor 3 wa arafal akhirah, mengenal, memahami tentang akhirat, fatolabaha, kemudian mengejar akhirat. Dukini ku nggih wingi nggih. Nah, salajengipun yang ke-4 wa arafalan ngaweruhi sapa wong ad-dunya ing donya bi annaha kelawan setuhune donya iku faniyatun rusak wa innaha lan setuhune donya iku darul mamarri panggonan liwatan farafadha mongko ninggal ya wong ing donya, ai tegese tarokaha ninggal ya wong ing donya, walam yakhudh lan ora ngalap ya wong ing donya minha saking donya illa biqadri angin kelawan qadari zadihi sangune wong lil akhirati krana akhirat. Yang keempat, bukti kalau orang itu tidak berhenti saking pencarian terhadap surga dan perjuangan lari dari siksa api neraka, buktine kenal karo donya, faham terhadap dunia ini. Dunia niku napa? Dunia itu adalah faniyatun wa innaha darul mamar, tempat yang pasti akan rusak. Dunia itu adalah hanya tempat persinggahan sementara. Jare wong Jawa panggonan mampir ngombe. Selama apapun akan tetap lama kita berada di rumah, karena sadar dunia itu pasti rusak. Dunia itu pasti hancur. Dunia bagi kita adalah tempat sementara untuk singgah. Farafadha, maka dia betul-betul berjuang untuk meninggalkan dunia dan keindahannya. Artinya napa? Walam ya'khudh minha illa biqadri zadihi lil akhirati. Dia terhadap dunia ini hanya sekedar mengambil yang dibutuhkan mawon. Njukuk sing diperlokno tok kanggo golek sangune akhirat. Kita sering dengar dawuhe para ulama, dunia itu bukan tempat enak-enakan, tapi dunia itu tempat mencari enak di kehidupan akhirat besok. Donya niku panggenan enak kanggo wong iman, tapi donya niku
tempat untuk mencari kenikmatan hakiki besok di akhirat. Maka terhadap dunia niku sifate wong iman kudu zuhud. Zuhud niku yang pertama yakin bahwasannya lebih percaya terhadap tanggungan Allah dibanding keyakinan mantep hati terhadap apa yang dia miliki. Wong zuhud niku cirine luwih ngandalno apa sing nang ngersane Gusti Allah katimbang sing dicekel. Luwih njagakno apa anugerah di sisi Allah dibanding akeh duwike, akeh dunyane. Dunia itu kalau hilang sangat cepat. Datang pun jika dikehendaki pun sangat cepat. Berapa banyak orang sing ngendel-ngendelno dunya. Akhirnya dunyane yang dicari sekian puluh tahun dikumpulkan hilang, habis hanya dalam hitungan menit. Kita mboten. Maka orang iman mengenal dunia ini, maka ndak usah terlalu berlebihan terhadap dunia. Nanti kalau sampai akan datang panjenengan, andai dunia ini nilainya di sisi Allah lebih berat daripada sebelah sayap seekor nyamuk, tentunya orang kafir tidak akan mendapatkan bagian dunia karena sudah bernilai berat di sisi Allah. Tapi karena nilai dunia itu tidak ada apa-apanya bagi di sisi Allah, dunia itu gak ono regane blas munggo Gusti Allah, maka orang kafir dikekno ae. Orang-orang kafir justru diberikan semuanya. Ambek wong kafir itu dikekno temen, maka sampai disebutkan ad-dunya jannatun 'alal kafir. Dunia itu dibuat surga oleh Allah bagi orang kafir. Wal junnatun lil mu'minin, dan dijadikan penjara bagi orang beriman. Orang beriman itu penuh keterbatasan urip nduk donya. Karena ndak ada nilainya. Kudu nguat-nguatno urip nduk donya. Nah, ciri yang kedua orang zuhud itu adalah andai dia dicaci dan dipuji tidak ada bedanya. Dipuji tidak terlalu bangga, dicaci juga tidak akan sakit hati. Kayak napa? Pujian dan cacian manusia itu relatif dan tidak ada nilai di sisi Allah. Pujian bisa boleh jadi itu bukan menjadi sebab orang bisa masuk surga. Dicaci juga tidak menjadikan seseorang masuk neraka. Terus apa kok sumpek nemen. Nah, orang mencaci maupun memuji itu dasar perasaan dan dasar cinta maupun bencinya. Padahal penilaian orang itu tergantung kebutuhan. Kalau jenengan wis gak usah ngefek. Dilem ya biasa, dilokno ya biasa wae. Karena datang dari makhluk, tidak akan bisa mempengaruhi hidup kula jenengan. Kita akan tertipu. Kalau kita dipuji terus bangga diri, itu akan jatuh kedudukan kita di sisi Allah. Nah, kula jenengan dicaci terus sakit hati, itu pun rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus zuhud niku cirine nggih. Yang ketiga, ciri orang zuhud itu kehilangan ibadah itu lebih berat dibanding kehilangan harta. Kelangan duit iku luwih ringan dibanding kelangan sholat jamaah. Jenengan lek ngono to? Lek gak jawab ya. Maka kula jenengan nek duwe pribadi kelangan donya iku lebih biasa dibanding kelangan waktu untuk ibadah, itu berarti kula jenengan sudah punya jiwa zuhud. Belajar itu semua, belajar kabeh. Kelangan kadang ketinggalan sholat
Jamaah ya biasa iki. Kelangan duit 100, bathuke merintis sampean. Bingung. Iku berarti ya jurung zuhud. Orang zuhud itu kehilangan ibadah itu sangat berat. Mulane wali-waline Allah itu kekasih Allah niku mempunyai derajat tertinggi di sisi Allah itu karena sifat mereka, beliau-beliau itu inna auliya Allahi, sesungguhnya para kekasih-kekasih Allah itu lam yanalu sa'atar rahmah wa ridwanihi, tidak sampai pada kedudukan mendapatkan luasnya rahmat Allah dan juga ridho Allah bikasratil ibadah, dengan banyaknya ibadah. Tapi mereka mendapatkan kedudukan tinggi adalah wasakhawatan nafsi wal istihanati bid dunya, punya jiwa yang dermawan, punya jiwa yang welas, dan juga dia sangat merasa remeh, menganggap remeh terhadap dunia. Ngono lho. Mulane wali-waline Allah niku gak ana wali mleki niku. Wali mleki kan wali murid paling. Wali santri ngono ya cek mleki kadang-kadang. Tapi nek waline Allah itu menganggap dunia biasa. Apalagi kalau orang-orang sudah tingkatannya majdub. Orang yang sudah mungguwe wong panggerman diarani gendeng. Gendeng mungguwe Allah. Orang-orang seperti itu. Uang itu dapat uang langsung dibuat. Ana wong njaluk kekno. Seperti itu. Yang kekinian saja kula nate matur tentang Gus Dur dulu ya. Habis ceramah sekian hari ke luar negeri, pulang membawa uang koperan, duitnya niku koper. Ya kaya ngoten Bunyai itu, Bunyai Sinta Nuriyah itu hanya diberi 150.000. Padahal oleh itu miliatan. Akhirnya pernah terjadi kisah katanya yang cerita Bu Sinta Nuriyah niku nyawat sandal. Jadi Gus Dur niku disawat sandal. Batine ya wong wedok kan ya ngono kadang-kadang. Duweke pundi? Entek. Dateng pundi? Tak kekekno wong-wong. Ngono lek ngamuk dhuwit miliatan sing dikekno bojone mek pinten? 150.000. Tapi ternyata memang begitu. Siapapun yang ditemui pas butuh DKI. Siapapun yang ditemui pas butuh DKI. Dan kadang-kadang Gus Dur itu tahu berapa kebutuhannya orang itu. Maka contoh pernah beli duren di daerah Malang, ya. Di daerah Pujon atau mana nih. Beli duren itu Gus Dur niku langsung ngenyang. Iki piro? 700. Ya. Wis tuku loro. Ngantung-ngantung supire tekan mendetaken. Jukukno dhuwit. Pinten Gus? Ya nang loker mang. Ternyata diberikan. Pinten? Ya kabeh kekno. Pinten? 10 juta. Terus orang niki nangis. Wong dodol duren niku nangis. Nyucup-nyucup tangane. Wis gak apa-apa. Sing cerita sing dodol duren niku. Iki butuhmu sakmene kok. Nggih. Langsung ditinggal. Nah saniki kan langsung di video. Viral. Ditinggal, ditakoni, "Ki napa kok diparingi 10 juta?" Si penjual duren niku istrinya melahirkan teng rumah sakit, bayar 10 juta. Tidak akan bisa ngambil bayinya dan membawa pulang istrinya nek durung dibayar administrasi sekian itu. Seperti itu Gus Dur. Bahkan ketika beliau wafat,
Ada orang yang namanya sinten jenenge Slamet Mbusopo niku di daerah Ndampit dititipi duit, dititipi koper jumlah 3 koper. Lah ngono niku nggo kene iku ana duwike wis ana amplope, besok nek aku mati bagekno ngoten. Ya amanat itu dijalankan ketika Gus Dur sudah wafat, bahkan 40 harinya tak pinten baru oleh orang itu dibuka. Subhanallah, uang 3 koper tapi niku amplopannya niku wis ana jenenge dhewe-dhewe. Sudah ada namanya fakir miskin, namanya anak-anak yatim, namanya orang-orang yang disodakoi, termasuk yang ghorim, yang punya tanggungan utang. Lu ngono kok teko ndi daftarnya? Nah gitu. Itu loh waline Gusti Allah. Kekasih Gusti Allah kelangan donya itu sepele banget. Makanya ngelatih diri dan juga pasangan itu penting, ngelatih anak bareng. Sering berbagi. Ya kowe kan encene rada Pak, rada angel encene ngarahno wong wedok iku. Lho kandhani temenan. Kula niku sering. Kayak misalnya gitu, Mbak, nyuwun ngapunten. Saya diminta oleh istri itu untuk beli. Mas, jenengan tumbasaken napa jamu herbal niki kangge yugane teng pondok, mangke jenengan paketaken. Akhirnya saya belikan jamu yang sesuai dengan itu, obat herbal, mungkin salah satunya Kustul Hindi ya. Ngoten terus saya belikan. Kula tambahi madu Kusnul Hindi. Ditambahi napa malih njere. Lho, niku larang, Mas. Pun kula paketaken jarene, larang. Niku kene yugane mantuk mawon cek di ombe yugane dhewe. Belajar. Cek dintekno bareng-bareng ngambek kanca-kancane. Iku penuntut ilmu, iku ahlul Quran. Enak iku kudu dibagi, aja dintekno dhewe. Wong dikandhani. Wong ngipi nek kepingin duwe anak solih solihah tapi cek mleki. Belajari. Bahkan yang diberikan kepada orang lain itu harusnya lebih baik daripada yang dimakan sendiri. Kula niku sering ngamuk ya ngoten niku, Bu. Nang omah iku. Ana berkat niku sing enak dipilih. Sing gak pate enak dikekno tangga. Kadang-kadang dinteni 2 dina, lebokno kulkas, wis gak kepangan kait dikekno. Ngoten niku mesti ngamuk kula. Loh, kadang-kadang ngenten-ngenten jamaah niku nggih. Ketika maringi kula napa berkat gede, ngoten niku WA nyonya. Mugi-mugi mangke napa saged ngremenaken panjenengan kalian Gus Sakat. Nyuwun ngapunten mbok melawi mboten sekeca, ngoten. Berkat gede. Ternyata ndugi griya nyonya tanglet pundi berkate akekno wong. Loh, kok sampean semerap ana berkat? Nggih kula di WA. Lah napa kok diparingaken? Nggo omah ya gak kepangan. Kula kenek ngono. Ngono ku ya wis rada pucat bojo iku. Ngeten ya. Nganggep dunia itu penting, salah besar. Mulane kula jenengan tandane wong ngejar surga, menghindar neraka itu faham terhadap dunia sepele donya niku. Biasa-biasa mawon. Nggih, Bu? Aja ngono kagetan ambek donya. Biasa ae. Terus yang nomor 4 ini tuh. Nomor gangsal. Wa arafalan weruh ya wong al haqqa ing perkara hak. Aisawaba tegese perkara kang bener minal ahkami saking pira-pira hukum
fattaba'ahu mongko anut sapa wong ing hak wa tegese awa amalihi wa amilahu lan nglakoni ya wong ing perkara hak. Yang kelima, tanda orang mengejar surga tiada henti dan menjauh dari neraka, karaktere adalah faham terhadap kebenaran, faham terhadap perkara yang benar, kemudian wis ngerti perkara sing bener, banjur mengikuti, banjur ngelakoni sing bener. Apa yang ditunjukkan oleh agama benar, maka dia berupaya untuk mengamalkannya. Ngerti bener terus gak ngelakoni, iki tandane ya gurung paham. Ngoten lho. Kan banyak itu. Maka orang yang dikatakan faham terhadap agama itu adalah ngerti nek perkara bener itu kalau dilakukan pasti akan mendapatkan kebaikan, baik di jangka pendek maupun jangka panjang besok. Napa mawon sing diperintahkan Allah itu pasti kebenaran, dan dampake nek dilakoni mesti ndadekno apik dalam jangka waktu pendek, dalam waktu dekat maupun jangka waktu panjang. Tidak ada pernah ada kerugian bagi orang yang melakukan kebenaran, tapi berat niki resikonya bener. Maka kebenaran itu diucapkan maupun dilakukan itu hal yang berat. Maka Kanjeng Nabi dawuh tentang ucapan saja, qulil haqqu walau kan murran, katakan kebenaran itu walaupun pahit bagi kamu. Omongno bener ya bener, masih yo mari ngomong bener awakmu dikaplok. Ngono lho. Jujur itu berat. Tahu keutamaannya jujur, maka jujurlah. Nah jujur niku apalagi zaman akhir ngabot banget. Bohong itu boleh, tetapi hanya beberapa tempat. Kan ngoten ta? Napa mawon Bu? Cieling. Nan? Tasih eling? Bohongnya seorang suami kepada istri untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, oleh bohongnya seorang istri kepada suami pun diperbolehkan jika untuk menjaga keutuhan rumah tangga, keharmonisan rumah tangga. Jenengan ditukokno klambi Bu, ditukokno klambi wernane norak murah pisan, ngono ku bojone langsung, "Dek tak tukokno iki, aku eling awakmu." "Ya apa Dik, seneng ah?" "Wih seneng Mas," ngono. "Seneng Mas, top niki sing tak arep-arep biyen, kok gak dienggo Dik?" Jawabane, "Kersane awet." Ngono. Padahal gak oleh, justru salah kalau jujur. Oh, klambi gak tayoh ini kok. Klambi ini pembantu ini kok sampean kekno aku, ngenyek aku. Niku jenenge justru ndak boleh. Suami juga demikian. Kaya kula misalnya ceramah nang ndi meneh komunitas emak-emak. Ancene emak-emak cek rada nom-nom. Terus ndugi griya niku takon bojo niku, "Mas, wau tiang-tiang ngaji ayu-ayu ta Mas?" Ngoten niku lebih baik dibohongi. Aku lo ngawani, "Lah Dek iki mang jamaah kewut-kewut." Jumatan tuh langsung ketok diposting. Ngono. "Lho niki nem-nem ngeten lho." "Iya tapi aku gak tertarik blas." Ngono. Nah, lha mari kula jujur, "Iya Dek, ana situk sing persis mantan biyen." Ngono tambah ya apa? Jujurnya kepada istri, suami istri karena untuk keharmonisan rumah tangga dalam konteks yang diperbolehkan agama oleh. Ngaten lho Bu. Nggih. Terus ngaten bohongnya ya.
Bohong yang diperbolehkan melindungi seseorang dari kejahatan. Ngono wong perkara salah paham ngono geger tangga marung ngono situk nggawa arit tak pateni ngono terus melayu nang ngene omah jenengan ngono ku mlebu bledeng terus wonge teko endi iki mau mlebu nang omahmu gak ana wong kok ngono justru jujur nek boleh ngomong langsung lah iku ketok bokonge ya dincel-encel temen. Kemudian bohongnya ketika perang dalam berpolitik itu boleh. Misalnya ditakoni tilpun-tilpunan, pasukanmu ana pira? Ngono misale. Dijawab padahal jumlahnya mek 200. Ngomong, pasukanku 2000. Siap perang. Lah kono pasukane 1000, grogi kan? Nah niku boleh. Aja tambah ngene. Pasukanku mek 200. Adik akeh sing gurung sarapan. Jujur ngono iku ya tambah diparani gruduk dintekno. Jadi bersiasat bohong pun diperbolehkan. Nah, ngoten lho. Itu dalam beberapa hal yang boleh bohong niku. Terus mulana tandane orang mencari surga tanpa henti, menjauh dari neraka yang serius itu manakala dia itu sudah tahu kebenaran, benar itu terus dilakoni. Kemudian yang terakhir wa arafalan ngaweruhi weruh sapa wong al batila ing perkara kang batil, perkara salah. Ai tegese ghairu sahihin, perkara kang ora bener. Fajtanabahu mongko ngedoi sapa wong ing batil, walam ya'malhu lan ora ngamalno ya wong. Tanda yang terakhir, bukti yang terakhir orang menjauh dari neraka dan mengejar surga dengan serius adalah ketika sudah tahu perkara yang batil, perkara yang terlarang, perkara yang salah, maka dia tidak melakukan. Nah nek cek ngelakoni itu berarti gak paham, dia belum paham terhadap keburukan. Segala sesuatu yang dilarang Allah itu pasti membawa keburukan dalam hidup, baik hidup nang donya maupun hidup di akhirat. Hidup yang akan dijalani dalam waktu dekat maupun jangka waktu panjang pasti nggawa elek. Mulane kula jenengan diajarkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Pun hafal toh? Bu. Hafal dereng? Nah ya, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Ya Allah, perjelas bagi kami, tunjukkan kepada kami dengan sejelas-jelasnya yang hak adalah hak, dan berikan kemampuan aku untuk mengikuti kebenaran itu. Wa arinal batila batila, dan perjelas, tunjukkan kalau itu adalah batil adalah batil. Berikan kemampuan diriku untuk menjauhinya. Ngerti lagi? Aku lan jenengan ben iso nglakoni apik, ngedoi perkara sing elek. Niku kathah ndonga niku. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah
wa arinal batilan batila warzuqna tinabah. Ya Allah, karuniakan kepadaku perjelas atas segala sesuatu yang benar adalah benar, dan berikan kemampuan diriku untuk mengikutinya, dan tunjukkan kepadaku, perjelas di hadapanku yang salah adalah salah, dan berikan kemampuan diriku untuk menjauhinya. Ngoten nyuwun dateng Gusti Allah sing ngoten. Ampun kok diwalik. Engko dungane keliru, padha-padha iman. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna jitinabah. Iku dungane berarti ngene, ya Allah sing bener nggih jenengan duduhaken, nek bener jenengan paringi kemampuan kula ngedoi. Iku dungane jeli. Nah, dipun lajengaken niku makalah, kita nginjak makalah yang ketujuh. Wal maqalatulan utawi makalah as-sabi'atu kang kaping 7 iku kala ngendika sapa Aliyun, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, wa fi nuskhatin lan ing dalem siji naskah iku kala dawuh sapa Umar, sahabat Umar radhiyallahu anhu. Di makalah yang ke-7 niki dipun dawuhaken, ini adalah perkataan atau makalah saking Sayyidina Ali. Tapi di sisi lain ada yang cerita ini bukan naskahnya Sayyidina Ali tapi naskahnya Sayyidina Umar. Sing bener ndi mbuh ngunae. Awake dhewe wis pokok yakin karo dawuhe kitab niki. Napa sing didhawuhaken? An-ni'amu utawi pira-pira nikmat, ai tegese a'dhamuha luweh agung-agunge nikmat iku sittatu asya'a 6 pira-pira perkara. Rupa napa niku? Al-islamu utawi Islam, wal Qur'anu lan Qur'an, wa Muhammadun lan Nabi Muhammad Rasulullah utawi utusane Allah. Wayam bagi lan sayukjo lana kedue kita annakula apa annakula yen to ngucap kita kula yaumin ing dalem saben-saben dina. Sing diucapno napa? Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyya wa bil Qur'ani hukman wa imamah. Nah, dawuhipun makalah niki an-ni'amu sittatu asya. Kenikmatan yang paling agung itu ada 6. Napa kenikmatan teragung? Kenikmatan yang diberikan Allah kepada manusia yang teragung itu apa? 6 itu. Yang pertama Islam. Uang gak dikei urip nggo donya dadi wong Islam, pertanda orang ini diberikan kenikmatan yang tidak ternilai harganya. Qad aflaha man aslama. Beruntung sekali orang yang hidup sekali tapi diparingi Islam. Sebab dengan Islam tunduk kepada aturan rupa perintah syahadat, perintah sholat, perintah zakat, perintah poso, perintah perintah haji. Mau tunduk kepada aturan Allah, niku setiap perbuatan aktivitas hidupnya akan diberikan pahala ganjaran yang besar di sisi Allah. Nek wong wis Islam, perilaku buruk akan dicatat sebagai dosa.
Dan dosa ini jika sudah Islam, maka dosa kemungkinan masih bisa diampuni oleh Allah. Keburukannya tidak akan dipertahankan oleh Allah. Niku wong dadi wong Islam. Maka sudah sampun disebutaken, innallaha yu'tid dunya liman yuhib. Sesungguhnya Allah memberikan harta benda dunia ini, diberikan kepada semua orang yang Allah sukai. Waliman la yuhib, dan diberikan kepada orang yang tidak Allah sukai. Urusan dunia ngono iku. Walakin la yu'tid dini illa liman yuhibbuh. Tapi Allah tidak akan memberikan dunia, memberikan agama Islam kecuali kepada orang yang dipilih, dicintai Allah. Ben nikmat nang dunia nih, ya nikmat nang akhirat. Yang kedua, kenikmatan teragung itu adalah Al-Quran. Orang diberikan kemampuan interaksi dengan Al-Quran. Iso dikei moco, belajar, kemudian membaca, memaknain angen-angen maknane, kemudian melakukan, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Niku beruntung yang sangat besar, karena dia telah menjadikan Al-Quran sebagai imam, sebagai panutan hidup. Sebab Kanjeng Nabi dawuh, man ja'alal Quran amamahu qadahu ilal jannah. Siapa yang menjadikan Quran sebagai imam, panutan hidupnya, maka Quran itu yang akan menuntun hidupnya menuju surga, surga dunya, surga akhirat. Wa man ja'alahu khulfa dhuhrihi, siapa yang menjadikan Al-Quran itu diletakkan di belakang gegere, saqahu ilan nar, maka bakal dijungkalkan ke neraka, neraka dunya, neraka akhirat. Dan kenikmatan yang ketiga yang teragung itu manakala Muhammadun Rasulullah dijadikan bagi dia menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Didadekno umate Kanjeng Nabi, itu kenikmatan terbesar. Sebab tidak ada nabi dan rasul yang diistimewakan seperti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat santun, sangat welas karo umat sampai akhir zaman. Nabi pembela umatnya donya sampai akhirat. Untuk rincinya lagi tentang kenikmatan niki, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Muga-muga dadi ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' fi majlisina hadha ya Allah dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la aiban illa satartah wala dainan illa qadaitah wala karban illa nafastah wala maridan illa syafaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laka fiha ridha walana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Kirang langkung nyuwun pangapunten, matur nuwun peratosanipun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.